Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali kepada seluruh pemirsa setia West Papua Adventist Network di mana saja Anda berada. Tidak terasa kita telah melewati 4 pelajaran sebelumnya, di mana kita telah melihat penindasan serta latar belakangnya, kelahiran Musa, dan kemudian bagaimana Allah memanggil hambanya Musa dan menunjukkan kepada hambanya bagaimana cara menghadapi Firaun serta perlawanannya kepada Allah untuk umat pilihan dan umat pilihannya yang dipanggilnya keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Allah. Dan oleh karena perlawanan daripada Firaun dan bangsanya, hingga Allah memberikan mereka tula-tula. Dan akhirnya kita telah sampai kepada pelajaran yang kelima dari seri pembelajaran Alkitab melalui diskusi Sekolah Sabat. Namun sebelum kita memulai, saya undang kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa bersama. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih oleh karena waktu yang Kau telah berikan kepada kami semua. Sehingga pada saat ini kami dapat menyediakan waktu kami dan kami dapat berdiskusi bersama-sama. Kiranya Tuhan mau menuntun diskusi pelajaran Alkitab ini. Dari awal hingga akhirnya hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarkanlah melalui pembelajaran ini dapat menjadi berkat bagi kami yang mendengarkan, kami yang berbicara, dan seluruh pemirsa di mana saja berada. Dan kami akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa kami. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari pemirsa sekalian, ketika kita membaca kisah keluaran bangsa Israel dari tanah Mesir, kita tidak hanya melihat catatan sejarah tentang suatu bangsa yang dibebaskan dari perbudakan, tetapi kita melihat ada Allah yang hidup, Allah yang bertindak dengan kasih, keadilan, dan kuasa untuk menyatakan kehendaknya kepada dunia ini. Di dalam Keluaran pasal yang ke-11, kita mendapati bahwa sebelum Allah menjatuhkan tulah yang terakhir, Dia memberikan peringatan yang jelas dan serius kepada Firaun dan bangsa Mesir. Itu bukan sekedar ancaman, saudara, melainkan suatu tindakan yang penuh kasih yang memberikan kesempatan terakhir untuk bertobat dan merespon suara Tuhan. Namun sayangnya, hati yang keras menolak anugerah tersebut dan bencana pun datang sebagai bagian dari penghakiman yang adil. Di dalam Amos 3 ayat 7 menyatakan bahwa sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu bersedia dan memberitahukan jalan-jalannya kepada umat manusia. Dalam kisah keluaran ini, melalui Musa, Tuhan menyampaikan dengan sangat terbuka apa yang akan terjadi. Di balik dari semua tulah ini yang menimpa Mesir, kita melihat dua sisi karakter Allah yang tidak terpisahkan, yaitu keadilan dan belas kasihan. Allah tidak tinggal diam, saudara, terhadap penindasan, kesombongan, dan penyembahan berhala. Dia berpihak kepada yang tertindas dan bertindak untuk membebaskan mereka. Namun dalam semuanya itu, Dia tetap memberikan satu ruang bagi pertobatan. Hari ini, kita juga diajak untuk belajar dari kisah ini tentang pentingnya mendengarkan suara Tuhan, merespon dengan kerendahan hati, dan mengingat bahwa Allah yang adil juga adalah Allah yang panjang sabar dan penuh kasih setia. Mari kita buka hati kita, pikiran kita untuk menggali lebih dalam pelajaran berharga dari kisah ini dan bertanya kepada diri sendiri, apakah kita seperti Firaun yang sedang menolak suara Tuhan, atau kita sedang belajar untuk tunduk dan percaya sepenuhnya kepada kehendak Allah? Selamat belajar. Mari kita renungkan salah satu bagian paling berat namun penuh makna dari kisah pembebasan bangsa Israel. Yang ini menjelang tulah yang ke-10, di sini kita melihat bahwa Tuhan dalam kasih dan keadilannya tidak bertindak tanpa terlebih dahulu memberikan peringatan. Nabi Amos mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan menyatakan keputusannya terlebih dahulu
kepada para nabi. Dan Musa sebagai nabi Tuhan dipakainya untuk memperingatkan Firaun. Saudara-saudara kekasih, bacaan kita di dalam Keluaran 11 ayat 1-10 menunjukkan bahwa Tuhan memberikan peringatan terakhir sebelum penghakiman itu dijatuhkan. Bahkan sebelum itu, Tuhan sudah memberikan 3 hari dalam kegelapan kepada bangsa Mesir, bukan sekedar tulah, tetapi sebuah waktu untuk merenungkan dan mempertimbangkan jalan hidup mereka. Waktu untuk berpikir diberikan Allah kepada mereka. Apakah kita terus-menerus melawan kehendak Allah, ataukah berbalik melakukan yang benar? Namun yang terjadi justru sebaliknya. Firaun tetap mengeraskan hatinya, dan Musa yang adalah nabi Allah, seorang yang memimpin bangsa Israel, ia pemimpin bangsa Israel saat itu, dan dikatakan Musa yang adalah seorang pemimpin yang sabar dan setia, pada akhirnya ia meninggalkan Firaun dengan amarah yang menyala-nyala. Mengapa Musa begitu marah kepada Firaun? Musa tahu bahwa tulah yang terakhir akan menimpa banyak orang yang tidak bersalah. Dan semuanya itu terjadi hanya karena satu orang yang keras hatinya dan tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Angka 10, saudara, di dalam Alkitab menunjukkan kepenuhan. Dan 10 tulah adalah ekspresi penuh daripada keadilan dan pembalasan Tuhan terhadap dosa seperti kesombongan, kekejaman, penyembahan berhala, dan penindasan. Tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa keadilan Tuhan adalah bagian daripada kasih-Nya. Dia tidak diam terhadap kejahatan, tetapi juga panjang sabar dalam memberi peringatan. Kita memang tidak bisa mendapatkan keseimbangan yang sempurna antara keadilan dan belas kasihan. Karena itu, saudara, cara yang paling bijaksana adalah berusaha untuk menjadi pengasih dan adil. Namun dengan kesadaran bahwa ada 2 hal yang harus kita hindari, yaitu menutup mata terhadap kesalahan demi kasih atau bersikap dingin dalam menjalankan keadilan. Dengan demikian, sikap yang paling sesuai dengan karakter Allah adalah memilih jalan kasih yang tetap mengandung kebenaran. Kasih sejati tidak membenarkan dosa, tetapi saudara, kasih juga tidak menghukum tanpa belas kasihan. Tuhan menentang ketidakadilan, tetapi Dia juga adalah Allah yang sabar dan penuh kasih. Mari kita belajar berjalan dalam keseimbangan seperti yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Dia yang penuh kasih tetapi juga tidak mentoleransi dosa. Firman Tuhan mengarahkan kita kepada suatu keseimbangan, bukan sebaliknya. Namun karena kita sering gagal mencapai keseimbangan itu secara sempurna, maka lebih baik saudara dan saya menekankan sisi belas kasihan, karena keadilan yang dijalankan tanpa kasih bisa menjadi keras seperti baja. Tuhan sendiri memberikan peringatan dan waktu kepada Mesir sebelum menghakiminya. Ini menunjukkan bahwa belas kasihan mendahului penghukuman. Meskipun penghukuman itu akan tetap terjadi demi keadilan, maka belas kasihan adalah jalan awal menuju keadilan yang benar. Dari contoh Allah terhadap Mesir, kita belajar bahwa Tuhan memberikan peringatan, kesempatan, dan waktu bertobat kepada mereka yang bersalah. Bahkan sebelum tulah terakhir, Tuhan memberikan 3 hari dalam kegelapan agar bangsa Mesir dapat merenungkan dan mengambil keputusan yang benar. Sikap saudara dan saya, bila seseorang bersalah kepada kita, seharusnya kita meniru caranya, yaitu memberikan kesempatan kepada mereka untuk berubah. Dan kedua, menyatakan kebenaran secara tegas namun penuh kasih. Dan yang ketiga, tidak segera menghakimi orang tersebut, tetapi juga saudara dan saya tidak boleh mentoleransi kejahatan yang telah dilakukannya. Sikap kita terhadap orang bersalah seharusnya meniru Tuhan. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada mereka untuk berubah. Dan yang kedua, menyatakan kebenaran secara tegas namun penuh kasih. Dan yang ketiga, tidak segera menghakimi orang, tetapi juga tidak boleh menoleransi kejahatan yang mereka lakukan. Inilah yang seharusnya saudara dan saya lakukan. Firman Tuhan menekankan bahwa Allah adalah hakim, tetapi juga pembela orang yang tertindas.
dan korban kejahatan. Keputusannya untuk menjatuhkan tulah merupakan ekspresi keadilan dan kasih sekaligus karena ia tidak berdiam diri terhadap kejahatan. Di dalam Mika 6 ayat 8, kita dipanggil untuk berlaku adil, mencintai kesetiaan di dalam kasih, dan hidup dengan rendah hati. Hal itu berarti saudara dan saya dipanggil untuk meneladani karakter Allah, karakter Kristus yang seimbang antara keadilan dan belas kasihan. Tuhan tidak membiarkan Mesir dalam kesalahan mereka, tetapi menyampaikan kebenaran dan penghakimannya melalui Musa. Namun sebelum tindakan tegas ini diambil, Allah memberikan peringatan yang paling serius dan waktu untuk bertobat. Ini menunjukkan bahwa kebenaran disampaikan dengan kasih, dan kasih tidak menghapus kebenaran itu. Kita dipanggil untuk meniru cara Allah bekerja, yaitu tegas dalam menyuarakan kebenaran, lembut dalam memberi ruang bagi pertobatan, dan tidak berkompromi terhadap dosa, tetapi tetap penuh kasih terhadap pelaku dosa itu sendiri. Kita telah masuk kepada pembahasan hari Senin. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk merenungkan satu peristiwa besar yang sangat bermakna bagi bangsa Israel dan juga bagi saudara dan saya hari ini ya. Ketika saudara dan saya kita membaca dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai 20, bagaimana Tuhan memberikan perintah yang khusus dan tidak biasa kepada Musa dan Harun menjelang pembebasan umat Israel dari tanah Mesir. Secara manusiawi mungkin kita berpikir bahwa perintah Tuhan pada saat itu, pada saat yang genting seperti itu, mungkin akan berupa strategi pelarian, rencana logistik, dan di mana bagaimana mereka mengevakuasi orang-orang tua, anak-anak, dan barang-barang mereka. Akan tetapi saudara, justru Tuhan memerintahkan mereka untuk menyembelih anak domba dan merayakan Paskah. Mengapa demikian? Karena sebelum pembebasan fisik, yang Tuhan inginkan adalah pemulihan hubungan rohani Israel dengan Allah. Dan pemulihan hubungan rohani ini hanya dapat dilakukan melalui jalan penebusan darah anak domba. Tuhan meminta agar setiap keluarga mempersiapkan seekor anak domba yang disembelih, dimakan sepenuhnya, dan darahnya dioleskan pada tiang pintu rumah mereka masing-masing. Mengapa? Karena pada malam tulah ke-10 itu, Tuhan akan melewati rumah-rumah yang memiliki tanda darah itu. Dan mereka akan luput dari penghakiman. Inilah makna Paskah. Keselamatan hanya karena kasih karunia dan ketaatan terhadap petunjuk Tuhan. Perayaan Paskah bukan sekedar kenangan masa lalu. Tuhan ingin hal ini menjadi pengalaman iman yang hidup bagi setiap generasi Israel. Mereka harus merayakan agar tidak lupa siapa yang menyelamatkan mereka. Dan agar identitas iman mereka tetap teguh di tengah dunia yang mudah melupakan Tuhan. Ketika tulah terakhir datang, tulah kematian anak sulung, Tuhan akan melewati rumah orang-orang Israel yang pintu-pintunya ditandai dengan darah anak domba. Ini berarti penghukuman itu tidak akan menimpa rumah tersebut. Semua ini melambangkan penghakiman ilahi yang dapat dilewati atau dihindari hanya dengan tanda darah. Kata Paskah di dalam bahasa Ibrani disebut dengan Pesach, berasal dari kata kerja yang berarti melewati. Darah anak domba menjadi tanda kehidupan dan keselamatan. Hal ini menunjuk kepada Kristus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dan menyelamatkan manusia dari kematian yang kekal. Allah memberikan perintahnya yang khusus kepada Musa dan Harun bukan tentang bagaimana mereka mengatur pelarian dari Mesir, melainkan tentang bagaimana mereka merayakan Paskah. Tuhan memerintahkan agar setiap keluarga Israel menyiapkan seekor anak domba yang harus dimakan habis tanpa sisa. Jika satu keluarga terlalu kecil, mereka harus berbagi dengan keluarga yang lain. Ini adalah tindakan ibadah, saudara. Fokus pada penyembahan kepada Tuhan yang akan menebus mereka. Bukan semata-mata pada rencana visi keluar dari perbudakan tanah Mesir. Karena seperti perayaan Paskah ditetapkan secara rutin bagi bangsa Israel. Hal ini mengingat akan kebaikan Tuhan
yang merupakan sarana bagi bangsa Israel, yaitu untuk menguatkan iman generasi sekarang akan kuasa dan kasih Tuhan. Dan kedua, menjaga identitas rohani dan nasionalisme bangsa Israel rohani. Dan yang ketiga, menumbuhkan keyakinan bahwa Tuhan telah menolong di masa lalu dan Dia juga akan menyertai mereka di masa yang akan datang. Tanpa mengingat kebaikan Tuhan, saudara, umat Allah mudah melupakan siapa yang menjadi sumber keselamatan bagi mereka. Dan rentan mereka dapat berpaling kepada hal-hal duniawi. Oleh sebab itu, mengingat perbuatan Tuhan yang besar adalah dasar iman dan harapan bagi kita di masa yang akan datang. Memasuki pembahasan kita di hari Selasa. Saudara-saudara pemirsa, mari kita buka pelajaran kita pada hari ini dengan membaca Keluaran pasal 12 ayat 17 sampai 23. Di dalam bagian ini, Tuhan memberikan perintah yang sangat khusus kepada umat Israel dalam perayaan Paskah pertama mereka. Setelah membaca ayat-ayat ini, kita akan menemukan bahwa darah anak domba yang dioleskan di ambang pintu bukan hanya simbol. Itu adalah tanda iman dan ketaatan. Bagi mereka yang melumuri ambang pintunya dengan darah, menunjukkan kepercayaan mereka bahwa Tuhan akan melindungi mereka dari tulah maut yang akan datang. Di dalam ayatnya yang ke-13 dikatakan, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Firman Tuhan. Kata lewat daripadamu bukan hanya berarti Tuhan melewati rumah itu. Akan tetapi bahwa kematian tidak akan menjamah rumah itu. Itulah kuasa perlindungan daripada darah. Ini bukan sekedar ritual. Ini adalah pelajaran iman bahwa keselamatan datang bukan karena perbuatan manusia, tetapi oleh karena penyerahan pada kuasa darah yang menyelamatkan. Tindakan mengoleskan darah di pintu adalah bentuk iman aktif dan simbol dari keselamatan yang hanya datang melalui darah. Tanpa darah, tidak ada perlindungan. Ini melambangkan bahwa tanpa darah Kristus, saudara dan saya pun tidak memiliki perlindungan dari hukuman dosa. Lalu, jika kita paralelkan pembahasan ini dengan Yohanes 1 ayatnya yang ke-29, di situ saudara dan saya dapat melihat ketika Yesus akan datang ke Sungai Yordan untuk dibaptiskan oleh Yohanes. Dan Yohanes ketika melihat Yesus, ia menunjuk kepada Yesus dan berkata, dikatakan pada ayat yang ke-29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di sini saudara, lengkaplah Paskah itu dalam kepenuhannya. Yesus adalah anak domba Paskah yang sesungguhnya, yang tidak bercacat, melambangkan bahwa ada satu kesempurnaan di dalam Kristus yang tanpa cacat, tanpa dosa, namun rela menjadi korban penghapus dosa bagi saudara dan saya. Lalu bagaimana dengan ragi dan roti tak beragi? Ragi harus disingkirkan dari rumah selama Paskah. Paulus di dalam 1 Korintus 5 ayat 7 menyatakan bahwa Kristus sebagai anak domba Paskah kita. Dan ia menyamakan ragi itu dengan dosa. Dengan kata lain, saudara dan saya tidak dapat menikmati keselamatan di dalam Kristus atau keselamatan dari Kristus Yesus. Sementara saudara dan saya tetap menyimpan dosa lama kita. Pembersihan ragi adalah simbol daripada pertobatan saudara dan saya. Dengan membuang ragi yang lama dalam kehidupan kita sehari-hari, itu berarti saudara dan saya meninggalkan kebiasaan kita yang lama di dalam dosa dan memperbaharui diri kita di dalam Kristus, dalam hidup sebagai orang percaya yang setia. Setiap kali kita mengenang Paskah atau mengingat salib Kristus, kita diingatkan bahwa harga dosa itu sangat mahal. Bahkan Tuhan sendiri harus turun dan mati untuk menebus saudara dan saya dari dosa. Apakah itu fakta? Ya, benar. Itu adalah fakta. Itu menunjukkan bahwa dosa bukan masalah kecil. Allah tidak memandang dosa itu sebagai suatu masalah kecil. Allah memandangnya ini serius. Dan hanya dengan pengorbanan ilahi dosa bisa ditebus. Ini mengajak kita untuk tidak meremehkan dosa, tetapi juga bersyukur atas kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita renungkan dalam diri kita pada saat ini. Apakah saudara dan saya, kita sudah ditutupi oleh darah anak domba Allah? Apakah kita sudah membuang ragi lama kita dan membiarkan hidup kita dibentuk sebagai adonan yang baru oleh kasih dan kebenaran Kristus?
Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita telah masuk ke dalam pembahasan hari Rabu. Hari ini kita belajar tentang tanggung jawab yang kudus. Dengan perikop kecil dalam pembahasan hari Rabu ini, meneruskan obor iman. Meneruskan obor iman kepada generasi berikutnya. Saudara dan saya diajak melalui pembahasan ini untuk merenungkan peran penting yang Tuhan berikan kepada setiap keluarga, khususnya kepada orang tua, dalam memelihara ingatan kolektif umat Allah akan karya penebusan, di mana Tuhan memerintahkan melalui kisah ini Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk merayakan Paskah, bukan hanya sebagai kenangan sejarah, tetapi sebagai pengalaman iman yang hidup dan aktual. Bahkan ketika mereka harus melakukannya, dan mereka pada saat itu mereka masih berada di Mesir. Mereka sudah diperintahkan untuk merayakan pembebasan mereka yang akan datang. Dan ini adalah tindakan iman yang luar biasa. Mereka belum keluar dari tanah Mesir, akan tetapi mereka sudah menghidupkan kemerdekaan itu dalam ibadah dan pengajaran di dalam keluarga. Apa maksudnya? Pertama, ibadah bukan sekedar ritual, tetapi sarana pendidikan iman. Tuhan memerintahkan agar perayaan Paskah tidak hanya dilakukan, tetapi dijelaskan kepada anak-anak mereka turun-temurun, agar mereka mengenal karya penyelamatan Tuhan secara pribadi. Kedua, identitas umat Allah dibentuk lewat narasi kolektif. Anak-anak itu harus tahu bahwa pembebasan dari Mesir adalah bagian daripada kisah mereka juga. Dan mereka termasuk dalam umat yang ditebus. Ketiga, tindakan iman didahulukan bahkan sebelum kemenangan terlihat. Mereka diminta merayakan dan mengajarkan Paskah sebelum benar-benar bebas. Hal ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Tuhan adalah bentuk nyata dari iman. Dan yang keempat, peran keluarga yang sangat sentral. Orang tua, khususnya para ayah, dalam konteks budaya Ibrani, bertanggung jawab untuk menghidupkan kisah ini di rumah mereka. Iman harus diwariskan, bukan diasumsikan. Orang tua, terutama ayah, sebagai pemimpin rohani dalam rumah tangga, dipanggil untuk menjadi pendidik pertama dan utama. Mereka harus menceritakan kisah Paskah seolah-olah mereka sendiri yang mengalaminya. Dengan kata lain, saudara, pengalaman keselamatan Allah harus dihidupkan terus-menerus melalui pengajaran di dalam keluarga dan tindakan ibadah, agar generasi berikutnya juga mengenal, menghayati, dan hidup dalam kebenaran yang sama. Dengan demikian, saudara, iman tidak diwariskan hanya dalam doktrin, tetapi melalui kesaksian yang hidup yang menyatu dalam sejarah penyelamatan Allah terhadap umat manusia. Dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai yang ke-8 dikatakan bahwa bangsa Israel itu diperintahkan untuk mengajarkan hukum Tuhan berulang-ulang kepada anak mereka, baik dalam keadaan duduk, berjalan, berbaring, maupun bangun. Hal ini bukan sekedar rutinitas, tetapi menjadi gaya hidup yang menjiwai setiap keluarga Israel. Peristiwa ini juga mengajak kepada saudara dan saya, dapat diaplikasikan bagi saudara dan saya, dengan melihat bagaimana narasi kolektif umat Allah menjadi warisan rohani yang menyatukan generasi. Dalam Ulangan 26 ayat 5-9, bangsa Israel menceritakan kisah nenek moyang mereka dengan kata kami dan Bapakku. Sebuah cara untuk menghubungkan identitas mereka secara pribadi dan komunitas dengan karya Tuhan di masa lalu. Karena saudara dan saya saat ini kita hidup di zaman yang penuh dengan gangguan dan kehilangan makna spiritual dalam keluarga. Ketika orang tua tidak lagi menceritakan perbuatan Tuhan kepada anak-anak mereka, maka obor itu pun akan padam dan generasi berikutnya akan berjalan tanpa terang rohani. Oleh karena itu, saudara, tugas kita saat ini sebagai umat Allah, sebagai orang tua, adalah meneruskan obor iman ini dengan kesungguhan, bukan hanya dengan pengajaran formal saja, tetapi dengan kesaksian hidup, cerita iman, dan keteladanan. Seperti yang dikatakan pemazmur melalui Mazmur 145 ayat yang keempat. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Saudara-saudari pemirsa yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki pada bagian yang paling menegangkan dari kisah pembebasan bangsa Israel, yaitu penghakiman terakhir
Tuhan atas Mesir, yaitu Tulah ke-10, kematian anak-anak sulung. Ini bukan sekedar malapetaka, saudara. Ini adalah penghakiman ilahi yang menyatakan bahwa tidak ada ilah lain yang mampu menandingi kekudusan dan kuasa Tuhan yang hidup. Orang Mesir kuno selalu menganggap bahwa anak sulung bukan hanya penerus garis keluarga, tetapi juga sebagai simbol kekuatan, harapan, dan masa depan keluarga serta bangsa. Bahkan Firaun sendiri dianggap sebagai perwakilan dewa, dan anak sulungnya dianggap sebagai anak dewa. Ketika Tuhan mengizinkan kematian anak sulung, Dia sedang menyatakan bahwa tidak ada dewa Mesir satupun yang mampu melindungi bahkan pewaris takhta mereka sekalipun. Ellen G. White dalam bukunya Alfa dan Omega menggambarkan suasana malam itu dengan sangat kuat. Dikatakan bahwa kebanggaan setiap rumah tangga telah dimusnahkan. Jeritan dan ratapan orang-orang yang berduka memenuhi udara. Ini bukan sekedar ratapan biasa atas kehilangan, tetapi kejatuhan total dari sistem kepercayaan palsu yang selama ini mengikat Mesir. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan tidak membalas dengan sembarangan. Dia adil. Ingat, di awal cerita, bangsa Mesir atas perintah Firaun membunuh anak laki-laki Ibrani. Maka penghakiman Allah dalam Tulah yang ke-10 adalah konsekuensi dari kejahatan yang telah mereka lakukan. Prinsip Alkitab tetap berlaku. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Penderitaan yang disebabkan oleh dosa orang lain didasari oleh sifat keegoisan yang berujung pada ketidakadilan yang berdampak pada penderitaan seseorang. Bahkan orang yang di sekitarnya yang tidak bersalah turut ambil bagian. Begitupun sebaliknya. Oleh karena perbuatan kita, perbuatan saudara dan saya berdampak bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang kita cintai yang ada di sekitar kita, yang tidak bersalah pun akan ikut menanggung akibat daripada perbuatan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus bertobat. Saudara dan saya, kita yang hidup dalam kebiasaan seperti itu, kita harus bertobat dan memperbaiki diri dan lebih berhati-hati dalam bertindak. Sebab setiap keputusan yang kita ambil memiliki konsekuensinya. Satu-satunya harapan saudara dan saya saat ini di tengah dunia yang penuh dengan akibat dosa hanya dalam kasih karunia dan perlindungan dari Tuhan melalui darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Penghakiman ilahi bukan tindakan sewenang-wenang, tetapi pembenaran kebenaran Tuhan dan penyingkapan nyata atas kebohongan sistem dunia. Tulah ke-10 bukan hanya menegaskan kekuasaan Tuhan atas Mesir, tetapi juga menjadi panggilan bagi setiap kita, saudara dan saya, untuk hidup dalam takut akan Tuhan dan meninggalkan kejahatan. Sebagai kesimpulan bagi kita, kisah ini yaitu kisah kekerasan hati Firaun menunjukkan bahwa mujizat betapapun luar biasanya tidak cukup untuk mengubah hati yang keras. Yang benar-benar membawa perubahan adalah penerimaan yang sungguh-sungguh terhadap firman Allah. Tuhan dalam kasih-Nya memperingatkan kita semua akan bahaya ketidaktaatan dan mengajak saudara dan saya untuk bertobat agar menerima keselamatan kekal. Karena itu, kita perlu penyerahan diri sepenuhnya, menjauhi berbagai pengaruh dunia, dan dengan rendah hati mendengarkan suaranya. Sebagai keluarga Kristen, kita dipanggil untuk membimbing anak-anak kita mengenal Tuhan dengan cara yang penuh kasih, konsisten, dan relevan, agar iman itu tetap tertanam dalam kehidupan mereka sehari-hari, bukan sebagai beban, tetapi sebagai sumber sukacita dan pengharapan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Oleh karena tuntunan-Mu, kami dapat menyelesaikan diskusi Alkitab, pembelajaran Alkitab, dan memberikan kami pemahaman akan firman Tuhan. Dan biarkanlah ya Bapa, melalui pembelajaran hari ini, kami dapat menentukan sikap untuk selalu tunduk dan mendengarkan suara Allah, suara panggilan Tuhan, agar kami semua kembali dan mengingat Engkau adalah pelepaskan, Engkau adalah penebus dosa umat manusia. Engkau adalah Allah yang penuh dengan
kasih karunia dan penuh dengan belas kasihan. Di tengah keadilan yang Engkau tunjukkan kepada kami sebagai pernyataan kasih, Engkau tidak menutup mata untuk memanggil kami dalam pertobatan kami menerima kehidupan yang baru. Tunduk dalam kehendak Allah. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.